Kelomang atau umang-umang. Kelomang atau umang-umang atau ada pula yang menerjemahkannya sebagai ketam pertapa atau kepiting pertapa, adalah krustasea dekapod dari superfamilia Paguroidea. Sebagian besar dari sekitar 1.100 spesies anggota Paguroidea memiliki perut asimetris, yang tersembunyi dalam cangkang siput laut yang telah kosong yang dibawa-bawa oleh hewan ini. Sebutannya dalam bahasa Inggris, hermit crab. Kelomang konon diperoleh karena perilakunya yang gemar mengembara dan kebiasaannya hidup sendiri di rumahnya. Sebelum penjelasan lebih jauh, jangan lupa dengan like, subscribe, and comment. Ini 7 fakta unik kelomang. Sering diperjualbelikan dan dipelihara nih. Hewan peliharaan gak sebatas pada kucing, anjing, ikan atau burung. Kalau ingin anti mainstream, coba pelihara kelomang yuk. Sering disamakan dengan keong, padahal keduanya adalah binatang yang jauh berbeda. Kelomang memiliki sekitar 1.110 spesies di seluruh dunia. Masih banyak fakta-fakta seputar kelomang, atau hermit crabs, yang belum banyak orang tahu. Check this out. 1. Memiliki 10 kaki dengan peran berbeda-beda. Kelomang memiliki 5 pasang kaki atau total 10 kaki. Uniknya, kaki ini punya fungsi masing-masing. Sepasang kaki paling besar digunakan untuk mencapit dan mengambil makanan. Pasangan kaki kedua dan ketiga digunakan untuk berjalan. Pasangan kaki keempat digunakan untuk keluar masuk cangkang. Dan pasangan kaki kelima digunakan untuk membersihkan dan membuang kotoran dari cangkang. Kaki-kaki tersebut saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsi masing-masing. Unik ya. 2. Gak semua hidup di pantai, ada juga yang tinggal di daratan. Kelomang identik dengan pantai. Namun, ternyata gak semua spesies kelomang memilih tinggal di dekat laut. Ada yang menghabiskan hidupnya di daratan tropis, umumnya merupakan keluarga Coenobitidae. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan air untuk menjaga insang tetap basah untuk bertahan hidup atau bereproduksi. Sisanya menghabiskan hidup di dekat air asin, bahkan ada yang hidup di bawah air. Ada yang tinggal di perairan dangkal sampai di laut dalam dan jarang pergi ke daratan. Yang jelas, setiap kelomang tetap membutuhkan air untuk membuat insang mereka lembab. 3. Sering berganti-ganti cangkang. Kelomang tak ragu-ragu untuk berganti cangkang jika mereka sudah merasa ukurannya tak cocok. Yap, tubuh kelomang terus tumbuh. Mau tak mau, mereka harus mencari cangkang baru. Cangkang ini memiliki peran yang vital, yakni menjaga bagian abdomen perut dan menjaga kelembapan tubuh mereka. Cangkang sempurna bagi kelomang adalah yang mampu membuatnya tetap aman dari predator, memiliki ruang yang pas untuk berlindung dan membuatnya tetap bergerak dengan nyaman. 4. Bagaimana wujud kelomang dalam cangkang yang bening? Dengan cangkang biasa, kita hanya bisa melihat bagian kepala dan kaki-kaki depan kelomang. Tapi, bagaimana jika mereka ditempatkan dalam cangkang bening? Pada foto di atas, terlihat bagian abdomen perut dan ekor kelomang. Berbeda dengan bagian lainnya yang keras, bagian abdomen kelomang lembut dan rapuh, yang berfungsi untuk organ pencernaan dan reproduksi. Bagian dalam kaki pun terlihat dengan jelas. What do you think? 5. Kelomang mengalami proses berganti kerangka atau molting. Gak banyak yang tahu kalau kelomang mengalami proses molting. Sederhananya, molting adalah melepaskan kerangka luar dan menumbuhkan kerangka baru. Proses ini membuat kelomang stres dan membuat mereka lebih rentan. Rata-rata kelomang molting setiap 18 bulan sekali, namun ada juga yang lebih sering. Dalam sekali proses molting, kelomang membutuhkan waktu 4-8 minggu. Proses ini merupakan proses yang alami. Jangan khawatir. Memang, ketika molting, kelomang akan melepaskan beberapa bagian tubuhnya dan membuatnya tak bisa bergerak untuk sementara, membuat mereka terlihat seperti telah mati. 6. Apa yang dimakan oleh kelomang? Tertarik untuk memelihara kelomang?
Siapkan nutrisi terbaik untuknya. Kelomang biasanya makan buah-buahan, seperti mangga, pepaya, apel, pisang, anggur, nanas dan stroberi. Kelomang juga suka sayuran, kamu bisa memberi makan selada, bayam, wortel sampai mentimun. Mudah didapat semuanya kan? 7. Sampai berapa lama kelomang dapat hidup? Sampai berapa lama sih kelomang bisa hidup? Usut punya usut, kelomang liar yang hidup di habitat yang tepat akan bertahan hingga usia 30 tahun. Namun, jika dipelihara manusia, rata-rata umur kelomang bisa mencapai usia 20 tahun. Wah, kecil-kecil panjang umur juga ya. Namun, ada juga rekor yang mencatat bahwa kelomang bisa hidup sampai umur 70 tahun. Kelomang ini dimiliki oleh Steve Sugianto, penghobi kelomang asal Surabaya, Jawa Timur. Ukurannya pun sebesar buah kelapa dan memiliki panjang kaki hingga 15 cm. Wow! No! Kan sering ditampilkan dalam berbagai pameran, membuat banyak pengunjung tertarik. Nah, itulah fakta-fakta unik seputar kelomang. Gimana, apakah kamu tertarik untuk memelihara hewan satu ini?